Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum Nasrani. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan memberikan ulasan yang penting, menarik dengan judul tanggapan atas permohonan maaf Ustadz Yahya Walloni kepada kaum Nasrani atau orang-orang Kristen dari aspek teologis. Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan ulasan tentang hal ini, ada baiknya kembali saya menunjukkan cuplikan dari detik.com tentang permohonan maaf yang sudah dinyatakan oleh Bapak Ustadz Yahya Walloni. Selamat menyimak, mendengar, dan memperhatikan. Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum Nasrani. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada saya hikmah yang lebih baik untuk menjadi seorang pendakwah yang menjadi teladan demi kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia dan persatuan seluruh putra putri bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan permohonan maaf dari Ustadz Yahya Walloni kepada saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air, yaitu kaum Nasrani atau orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memberikan beberapa catatan-catatan penting terkait dengan permohonan maaf dari Ustadz Yahya Walloni kepada kaum Nasrani atau orang-orang Kristen. Ketika beliau mohon maaf, maka kami orang-orang Kristen dari lubuk hati terdalam dengan menyadari kami sudah mengalami pengampunan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, menebus kami dari dosa, kematian kekal, dan dari kejeratan kuasa iblis. Dan sebetulnya kehadiran Yesus untuk seluruh dunia, siapapun yang membuka hatinya, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, diampuni oleh Tuhan. Karena kami menyadari kami telah diampuni oleh Tuhan Yesus lewat karya dan pengorbanannya, maka siapapun yang mengungkapkan isi hatinya untuk memohon maaf, maka itu sudah menjadi bagian dari doktrin ajaran kekristenan tentang pengampunan. Kami dari lubuk hati terdalam menyambut baik permohonan maaf dari Ustadz Yahya Walloni. Saya sebagai seorang pendeta, sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tidak ada alasan argumentasi bagi saya untuk berkata, aku tidak menerima maafmu. Tidak mungkin. Kalau kita menyadari dan mengerti, memahami ajaran Yesus, ajaran kitab suci, ajaran firman Tuhan, maka kita dengan segenap hati menerima permohonan maaf dari Ustadz Yahya Walloni. Mungkin ada orang akan berkata kepada saya, Pak Pendeta, pernyataan Ustadz Yahya Walloni sudah sangat menyakiti kita. Perhatikan baik, menyakiti saya. Saya tidak mau sakit. Makanya, apalagi beliau sudah memohon maaf dari lubuk hati terdalam, saya berkata, kami orang-orang Kristen menerima permohonan maaf dari Ustadz Yahya Walloni, yang juga adalah saudara kami sebangsa dan setanah air. Berapa kali kita harus mengampuni kalau orang berbuat salah kepada kita? Firman Tuhan memberikan penegasan 70 kali 7 kali. Arti firman Tuhan itu bukan 70 kali 7, 490 kali. Bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Pengampunan itu tidak terbatas. Ketika orang sudah minta maaf, sudah mohon maaf kepada kita, firman Tuhan memberi penegasan supaya kita memaafkan, mengampuninya. Bapak Ibu Saudara mungkin berkata, susah, sulit. Sukar Pak Pendeta. Kalau dengan kekuatan kita tidak mampu.
Tapi kalau saudara dan saya, kita semua orang-orang Kristen dimanapun berada, telah menyadari betapa bejat, betapa berdosa, betapa hina dan nista hidup kita. Tapi Yesus rela turun dari sorga, Sang Firman menjadi manusia untuk menebus kita, mengampuni kita, memaafkan kita. Kenapa kita merasa lebih hebat dari Yesus? Ustadz Yahwaloni punya dosa, kita juga masih orang berdosa yang dibenarkan oleh Yesus. Dengan menyadari kita ini benar bukan karena karya perbuatan kehebatan kita. Kita benar oleh karena dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Maka kita yang sudah dibenarkan, kita juga wajib hukumnya sesuai dengan firman Tuhan, memaafkan, mengampuni orang yang telah mohon maaf atau minta maaf kepada kita. Doa Bapa kami berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau Bapak Ustadz Yahwaloni telah mohon maaf kepada kaum Nasrani atau orang Kristen di Indonesia ini, maka kita juga mengampuni dia yang telah bersalah kepada kita. Dia yang telah mengatakan bahwa Bible Kristen bukan hanya fiktif tetapi palsu. Ini bukan penodaan agama, tapi penghancuran agama. Beliau sekarang sedang mempertanggungjawabkan apa yang diungkapkan, diceramahkan, atau diajarkan oleh beliau. Itu sudah urusan hukum. Hukum tetap harus berjalan. Tetapi secara teologis, ketika beliau meminta maaf kepada kita, kita orang-orang Kristen tidak punya hak menurut firman Tuhan untuk tetap dendam, akar pahit, kebencian, kemarahan, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menjauh dari kasih karunia Tuhan, supaya tidak muncul, timbul akar pahit yang membawa kerusuhan dan perpecahan satu dengan yang lain. Maka kuncinya adalah kita memaafkan, kita mengampuni dia yang sudah mohon maaf atau minta maaf kepada kita. Allah telah mengampuni kita di dalam Kristus Yesus. Maka kita pun wajib mengampuni orang yang telah meminta maaf kepada kita. Itu hukumnya dalam Alkitab. Saudaraku dikasih Tuhan, tidak pernah orang Kristen yang memaafkan orang lain yang telah minta maaf kepada kita menjadi kerdil. Tidak. Apa buktinya? Apa contohnya? Pertama, ketika kita menerapkan, melakukan firman Tuhan, maka kita akan semakin bertumbuh. Yang kedua, ketika Yesus memberikan pengampunan melalui sebuah pengorbanan, dia serahkan nyawanya, dia curahkan darahnya di kayu salib. Yesus bukan makin hina sekarang ini. Kalaupun ada oknum-oknum orang-orang tertentu yang memang tidak mengimani, tidak mempercayai Yesus dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas kepada Yesus, biarlah Yesus yang berurusan kepada dia. Tapi yang jelas, Yesus tidak pernah menjadi hina oleh karena Yesus memberikan pengampunan kepada kita. Justru dia adalah tokoh terbesar sepanjang sejarah segala abad. Bahkan salah satu kitab yang paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia ini adalah Alkitab. Yang menceritakan, mengisahkan tentang kehidupan Yesus, karyanya, pribadinya, yang menebus dan menyelamatkan siapapun yang datang kepadanya, tidak pernah dibuang, tetapi diterima oleh dia apa adanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara teologis, sekali lagi saya ungkapkan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima permohonan atau permintaan maaf dari Ustadz Yahwaloni. Justru seperti saya katakan di bagian pertama, saya kaget karena sepanjang yang saya kenal selama ini beliau begitu tegas, begitu ngotot, punya pendirian, prinsip yang sangat kuat. Tapi puji Tuhan, situasi, kondisi, keadaan menjadi sebuah pembelajaran untuk introspeksi, evaluasi diri. Sehingga beliau melembut dan beliau tidak merasa canggung, tidak merasa risih untuk mengucapkan permohonan maaf kepada kaum Nasrani, kepada orang-orang Kristen sebangsa setanah air.
Bahkan beliau menyebut saudara-saudaraku. Kita berdoa supaya persaudaraan kita dengan Ustadz Yahya Waloni dan juga kepada orang-orang oknum-oknum tertentu yang seringkali menyalahpahami doktrin ajaran kekristenan yang paling pokok, utama, dan mendasar. Mereka juga sadar bahwa mereka adalah saudara kita juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara teologis tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memaafkan atau tidak mengampuni Ustadz Yahya Waloni yang sudah minta maaf kepada kita. Kalau kita tidak mau mengampuni Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampunimu. Tetapi jikalau engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu yang di sorga juga mengampunimu. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita berkata, aku tidak mau mengampuni, karena menurut penilaian Bapak Ibu Saudara mungkin Ustadz Yahya Waloni sudah sangat keterlaluan selama ini, saya mau kasih tahu, itu bukan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak berhak diampuni Bapa di sorga kalau kita sendiri tidak bisa, tidak rela, tidak mampu mengampuni orang yang telah meminta maaf, bahkan mohon maaf kepada kita. Itu prinsip firman Tuhan. Mari kita lakukan, mari kita kerjakan. Prinsipnya sebetulnya sederhana, mudah sekali. Kalau saya menyadari saya sudah diampuni oleh Tuhan, maka siapapun dari latar belakang agama apapun, seberat sebesar apapun pernyataan-pernyataannya yang barangkali menyakitkan, menjengkelkan, membuat kita mungkin marah dan lain sebagainya. Kalau kita menyadari pengampunan Tuhan dalam hidup kita, maka dengan dasar Tuhan mengampuni kita. Dengan dasar itulah kita dimampukan untuk mengampuni, memaafkan orang yang telah mohon maaf atau minta maaf kepada kita. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.